Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Maulida. Saya merupakan mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat, jurusan Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan memaparkan sebuah materi sosiolinguistik dengan tema pergeseran dan pemertahanan bahasa. Apa sih pergeseran bahasa itu? Pergeseran bahasa merupakan perubahan satu bahasa dengan bahasa lainnya, baik dari segi fonem, morfem, sintaksis, maupun maknanya. Hal ini dipengaruhi karena bahasa sebagai alat komunikasi yang bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan penggunaan bahasa itu di masyarakat. Pergeseran bahasa ini berkaitan dengan realitas kebahasaan di masyarakat dan berpengaruh terhadap penggunaan bahasa kita selama kita berkomunikasi dengan orang lain. Lalu apa saja sih yang menyebabkan pergeseran bahasa ini? Setidaknya ada 3 hal yang dapat mempengaruhi pergeseran bahasa ini. Yang pertama adalah migrasi, faktor sosial, budaya, dan politik, dan ekonomi. Terakhir adalah pendidikan. Salah satu faktor yang memengaruhi pergeseran bahasa ini adalah migrasi atau perpindahan penduduk. Apalagi jika perpindahan penduduk itu dilakukan secara besar-besaran, sehingga bahasa baru akan mempengaruhi bahasa daerah setempat. Salah satu contohnya adalah penggunaan bahasa yang digunakan oleh mahasiswi rantau yang berkuliah di Jawa. Padahal bahasa ibunya adalah bahasa Banjar. Sedikit banyak mahasiswi itu akan menggunakan bahasa Jawa saat berkomunikasi dengan teman-teman terdekatnya. Karena penggunaan bahasa Jawa masih didominasi di tempat dia berkuliah. Selain bahasa Jawa, bahasa Indonesia akan menjadi bahasa utama dia dalam berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini karena penggunaan bahasa Banjar sebagai bahasa ibu mahasiswi tersebut masih sangat jarang ditemukan di Jawa Timur. Di Jawa tempat dia berkuliah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi penggunaan pergeseran bahasa ini adalah migrasi atau perpindahan penduduk. Begitu pula saat seseorang merantau untuk bekerja dan menikah di sana, membangun keluarga baru, sehingga penggunaan bahasanya akan turut berubah. Apabila pasangan yang dinikahinya adalah warga suku lain dengan penggunaan bahasa daerah lain, maka terdapat peleburan antara dua bahasa daerah di sana. Hal ini menciptakan adanya bilingualisme dan diklosia dalam penggunaan bahasa mereka. Faktor kedua yang memengaruhi pergeseran bahasa ini adalah faktor ekonomi, sosial, politik. Hal ini menjadikan adanya pergeseran bahasa dalam segi penggunaan fonem, morfem, dan juga maknanya. Salah satu contoh yang dipengaruhi oleh segi ekonomi adalah penggunaan bahasa Inggris. Seperti yang kita tahu, penggunaan bahasa Inggris marak digunakan di era modern saat ini karena dianggap memiliki status yang lebih tinggi dari bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Saat kita melihat banyak iklan-iklan yang menggunakan bahasa Inggris karena dianggap keren dan lebih diminati oleh masyarakat setempat. Hal ini membuat status dari bahasa Inggris lebih tinggi dari segi ekonomi maupun segi lainnya. Begitupun saat kita melakukan pidato atau penggunaan bahasa Inggris lainnya, kita akan lebih dianggap keren dan bagus daripada penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Padahal hal ini dapat menurunkan status dari bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan di negara kita. Selanjutnya adalah faktor yang memengaruhi pergeseran bahasa yang ketiga, yaitu pendidikan, di mana bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar pendidikan yang dianjurkan pemerintah untuk digunakan saat proses belajar mengajar. Seperti yang kita tahu dari segi pendidikan, misalnya universitas, kita akan menemukan banyaknya masyarakat perantauan yang memiliki bahasa daerah berbeda dengan kita. Hal ini mengharuskan kita memiliki satu bahasa yang bisa digunakan oleh semua kelompok tersebut agar memudahkan dalam proses komunikasi. Hal ini menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang digunakan saat proses belajar mengajar. Namun, hal ini ternyata akan berdampak pada pergeseran bahasa.
terutama apabila bahasa daerah tidak dianggap penting atau masih jarang ditemukan pada lingkup pendidikan. Hal ini akan menimbulkan pergeseran bahasa dan berdampak pada hilangnya bahasa daerah apabila penuturnya semakin berkurang. Apalagi generasi muda saat ini memang tidak terlalu dituntut untuk dalam pelestarian bahasa daerah. Mereka lebih dituntut untuk penggunaan bahasa asing sebagai bahasa internasional yang dianggap lebih keren dan lebih menguntungkan dari segi karir dan pendidikan maupun pekerjaan. Berikutnya kita akan membahas dampak dari adanya pergeseran bahasa ini. Yang pertama adalah dampak yang tidak menyebabkan bahasa ibu punah. Seperti contoh sebelumnya, saat seseorang merantau ke Surabaya, sebelumnya dia akan menggunakan bahasa Banjar sebagai bahasa sehari-hari karena berada di lingkungan masyarakat dominasi Banjar. Namun saat dia merantau ke Surabaya yang didominasi bahasa Jawa, dia akan menemukan bahasa baru dan melakukan pergeseran bahasa sehingga lebih sering menggunakan bahasa Jawa ataupun bahasa Indonesia. Hal ini akan menimbulkan pergeseran bahasa, namun tidak sampai menghilangkan identitasnya yaitu bahasa Banjar. Karena saat dia akan kembali ke kampung halaman, dia akan kembali menggunakan bahasa Banjar sesuai dengan dominasi di Banjar itu menggunakan bahasa Banjar. Selanjutnya adalah dampak yang menyebabkan punahnya bahasa ibu. Salah satu contoh bahasa ibu yang telah punah di Kalimantan Selatan adalah bahasa Brangas. Hal ini disebabkan penuturnya semakin sedikit dan generasi muda tidak banyak menggunakannya lagi. Hal ini menyebabkan bahasa ini telah punah dan semakin sedikit orang yang mengenal bahasa Brangas. Pergeseran bahasa berbeda dengan perubahan bahasa. Perubahan bahasa itu membuat satu bahasa menggantikan bahasa lainnya. Namun, pergeseran bahasa tidak mengubah bahasa tersebut. Pergeseran bahasa hanya mengubah makna kalimat atau kata yang terdapat dalam bahasa tersebut, sehingga tetap menggunakan bahasa tersebut namun mengalami percampuran unsur-unsur bahasa lainnya, seperti adanya campur kode, alih kode, dan diglosia yang akan disampaikan pada materi berikutnya. Jika kita membahas tentang pergeseran bahasa, maka kita akan membahas tentang pemertahanan bahasa, yaitu adalah bagaimana sikap kita untuk melestarikan bahasa tersebut di era gempuran banyaknya penggunaan bahasa asing di sekitar kita. Semakin banyak bahasa yang kita kuasai, misalnya bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa Inggris, maka kita akan merasa semakin tarik-menarik apakah akan mengikuti pergeseran tersebut ataupun bertahan menggunakan bahasa tersebut. Karena penggunaan bahasa di masyarakatlah yang menjadikan bahasa tersebut akan tetap lestari dan makin dikenal oleh masyarakat lebih luas. Ada banyak cara untuk terlibat dalam proses pelestarian bahasa ini. Sebagai seorang mahasiswi misalnya, kita bisa mempelajarinya dan juga memberikan edukasi kepada orang lain, baik itu dari lingkungan sekitar maupun melalui media sosial yang memang banyak digandrungi oleh remaja saat ini. Kita bisa memanfaatkan media sosial, misalnya blog, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, dan lain-lain untuk sebagai sarana edukasi pelestarian bahasa daerah atau pentingnya bahasa daerah untuk dilestarikan, sehingga orang lain dapat turut terlibat dalam proses pelestarian ini setelah mereka mengetahui betapa pentingnya pelestarian bahasa daerah ini. Demikian penjelasan dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.